Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi Public Relation dengan judul Kode Etik dan Media Publikasi Public Relation. Oke, pertama, Kode Etik Public Relation. Dalam public relation, kode etik itu merupakan suatu panduan bagi praktisi public relation yang harus diikuti untuk menciptakan status profesional bagi area public relation serta untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap organisasi. Howard Stephen dalam bukunya Handbook of Public Relation mengatakan bahwa kegiatan humas atau public relation ini merupakan suatu profesi secara praktis, memiliki seni keterampilan atau pelayanan tertentu yang berlandaskan latihan, kemampuan, dan pengetahuan serta diakui sesuai dengan standar etikanya. Barton Kay mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya, yaitu bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif. Apabila dalam pelaksanaan salah, satu anggota profesi tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar citra dan nama baik di mata masyarakat. Selanjutnya, kode etik humas. Terdapat 4 yang meliputi: pertama, Code of Conduct, yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien, majikan, media, dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesinya. Kemudian kedua, Code of Profession, yaitu etika dalam melaksanakan tugas sebagai profesi humas. Kemudian ketiga, Code of Publication, yaitu etika dalam kegiatan, proses, dan teknis publikasi. 4. Code of Enterprise, yaitu menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Kemudian konsep penting dalam etika humas atau public relation. Menurut G. Sage dalam bukunya The Extent and Intention of Public Relation and Information Activities terhadap 3 konsep penting dalam etika kehumasan ini. Yang pertama, citra. Citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-kelompok dalam kepentingan yang saling berbeda. Yang kedua, penampilan merupakan pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap yang kita inginkan untuk dimiliki kelompok kepentingan kita yang beragam. Yang ketiga, etika merupakan cabang dari ilmu filsafat, merupakan filsafat moral atau pemikiran filosofis tentang moralitas. Biasanya selalu berkaitan dengan nilai-nilai sosial, kebenaran, dan kebaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kode etik public relation. Dalam lingkup dunia internasional, kita telah mengenal beberapa kode etik public relation yang dikembangkan oleh organisasi public relation profesional. Di antaranya adalah Public Relations Society of America, International Association of Business Communication, dan juga International Public Relation Association. Nah, dalam lingkup nasional, kita mengenal kode etik public relation yang dikembangkan oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas Indonesia dan juga Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia yang disingkat dengan APPRI. Kode etik profesi perhumas. Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia didirikan pada tanggal 15 Desember tahun 1972 dan merupakan wadah bagi para praktisi humas dan komunikasi di Indonesia. Perhumas sendiri telah tercatat di Departemen Negeri serta International Public Relation Association atau disingkat dengan IPRA. Nah, kode etik perhumasan terdapat dalam beberapa pasal, di antaranya yang pertama yaitu mengenai komitmen pribadi. Yang kedua mengenai perilaku terhadap klien atau atasan. Yang ketiga yaitu perilaku terhadap masyarakat atau media massa. Yang keempat yaitu perilaku terhadap sejawat. Selanjutnya yaitu kode etik profesi perhumas di Indonesia. Kode etik profesi perhumas di Indonesia
dijiwai oleh Pancasila maupun UUD 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional, diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional, dilandasi oleh Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara, dan dipedomasi oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Selain kode etik public relation menurut Perhumas, berikut ini terdapat kode etik yang dijabarkan oleh APPRI atau Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama mengenai norma perilaku profesional. Nah, dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. Menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien, baik yang mantan maupun yang sekarang, dan terhadap sesama anggota asosiasi media komunikasi serta masyarakat luas. Yang kedua yaitu mengenai penyebarluasan informasi. Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan secara sengaja dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan kepentingan informasi. Yang ketiga yaitu media komunikasi. Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi. Yang keempat, mengenai kepentingan yang tersembunyi. Seorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud memecahkan belah atau menyesatkan dengan cara-cara seolah-olah ingin memajukan suatu kepentingan tertentu, padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi. Seorang anggota berkewajiban memajukan kepentingan sejati organisasi yang menjadi mitra kerjanya benar-benar terlaksana secara baik. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai informasi rahasia. Seorang anggota tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang dipercayakan kepadanya atau yang diperolehnya secara pribadi dan atas dasar kepercayaan atau yang bersifat rahasia dari kliennya, baik di masa lalu, kini atau di masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk kepentingan lain tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan. Selanjutnya yang keenam yaitu pertentangan kepentingan. Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan atau yang saling bersaing tanpa persetujuan jelas dari pihak yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta terkait. Yang ketujuh yaitu sumber-sumber penyebaran. Dalam memberikan pelayanan kepada klien, seorang anggota tidak akan menerima pembayaran, baik tunai dalam bentuk lain yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa tersebut, dari sumber manapun tanpa persetujuan jelas dari kliennya. Yang kedelapan yaitu pemberitahuan kepentingan keuangan. Seorang anggota yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi tidak akan menyerahkan klien atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut ataupun memanfaatkan jasa-jasa organisasi tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepentingan keuangan pribadinya yang terdapat dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu pasal ke-9 mengenai pembayaran berdasarkan hasil kerja. Seorang anggota tidak akan mengadakan negosiasi atau menyetujui persyaratan dengan calon majikan atau calon klien berdasarkan pembayaran yang tergantung pada hasil pekerjaan public relation di masa depan. Yang ke-10 yaitu menumpang tindih pekerjaan anggota lain.
Maksudnya yaitu seorang anggota yang mencari pekerjaan baru atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau secara pribadi calon memajikan atau calon langganan yang potensial akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh anggota lain. Apabila demikian, maka menjadi kewajiban untuk memberitahukan anggota tersebut mengenai usaha dan pendekatan yang akan dilakukan terhadap klien tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai imbalan kepada karyawan kantor-kantor lain. Imbalan anggota tidak akan menawarkan atau memberikan imbalan apapun dengan tujuan untuk memajukan kepentingan pribadinya atau kepentingan klien kepada orang yang menduduki suatu jabatan umum apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Yang ke-12 yaitu mengkaryakan anggota parlemen. Seorang anggota yang memperkerjakan seorang anggota parlemen baik sebagai konsultan atau pelaksana akan memberitahukan kepada ketua asosiasi tentang hal tersebut maupun tentang jenis pekerjaan yang bersangkutan. Ketua asosiasi tentang hal tersebut maupun tentang jenis pekerjaan yang bersangkutan. Ketua asosiasi akan mencatat hal tersebut dalam suatu buku catatan yang khusus dibuat untuk keperluan tersebut. Seorang anggota asosiasi yang kebetulan juga menjadi anggota parlemen wajib memberitahukan atau memberi peluang agar terungkap kepada ketua semua keterangan apapun mengenai dirinya. Pasal ke-13 yaitu mencemarkan anggota-anggota lain. Seorang anggota tidak akan dengan itikat buruk mencemarkan nama atau praktik profesional anggota lain. Yang ke-14 yaitu instruksi atau perintah pihak lain. Seorang anggota yang secara sadar mengakibatkan atau memperbolehkan orang atau organisasi lain untuk bertindak sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan kode etik ini atau turut secara pribadi ambil bagian dalam kegiatan semacam ini akan dianggap telah melanggar kode etik. Yang ke-15 yaitu nama baik profesi. Seorang anggota tidak akan berperilaku sedemikian rupa sehingga merugikan nama baik asosiasi atau profesi public relation. Yang ke-16 yaitu menjunjung tinggi kode etik. Seorang anggota wajib menjunjung kode etik ini dan wajib bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi kode etik serta dalam melaksanakan keputusan-keputusan tentang hal apapun yang timbul sebagai akibat dari diterapkannya keputusan tersebut. Yang terakhir yaitu mengenai profesi lain. Dalam bertindak untuk seorang klien atau majikan yang tergabung dalam suatu profesi, seorang anggota akan menghargai kode etik dari profesi tersebut dan secara sadar tidak akan turut dalam kegiatan apapun yang dapat mencemarkan kode etik tersebut. Saya Agustiani Nuralisa, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai kode etik IPRA. Pada tahun 1965 di Yunani, tepatnya di Athena, telah diadakan pertemuan Asosiasi Humas Internasional atau disingkat IPRA. Nah, perkembangan kode etik IPRA telah memberikan inspirasi agar bisa diterapkan di berbagai organisasi profesi public relation atau humas di seluruh dunia. Organisasi humas di Indonesia pun juga mengadopsinya. Misalnya, organisasi profesi perhumasan yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1972 pada peristiwa Konvensi Nasional Humas di Bandung pada akhir tahun 1993 telah diterbitkan Kode Etik Kehumasan Indonesia atau disingkat KEKI, yang mana isi atau materi dari bab ke babnya pasal kode etiknya tidak jauh berbeda dengan pedoman moral kode etik IPRA. Secara garis besar, kode etik IPRA mencakup butir-butir pokok sebagai standar moral of public relations sebagai berikut.
Ada 5. Yang pertama mengenai kode perilaku, yang kedua kode moral, yang ketiga menjunjung tinggi standar moral, yang keempat memiliki kejujuran tinggi, dan yang terakhir itu mengatur secara etis mana yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat oleh profesional public relation atau humas. Mempelajari kode etik public relation dapat memberikan manfaat, yang mana kita bisa mengambil manfaat itu. Yang pertama, kita memahami pengertian kode etik public relation. Yang kedua, kita memahami tujuan kode etik public relation. Yang ketiga, kita memahami contoh kode etik publik yang diterapkan di Indonesia dan juga di dunia internasional. Dan yang terakhir, manfaatnya yaitu kita memahami bahwa kode etik public relation dapat mencegah perilaku tidak etis dalam public relation. Media public relation adalah aktivitas komunikasi public relation atau perhumasan untuk menjalin pengertian dan juga hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. Mengelola relasi yang baik dengan media sangat penting untuk menunjang kegiatan public relation. Bahkan di banyak organisasi, ukuran keberhasilan kegiatan public relation seringkali didasarkan pada jumlah pemberitaan yang disiarkan di media massa. Media publikasi yang digunakan oleh public relation itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada media di luar public relation, yaitu media yang mana di luar atau yang bukan dibuat oleh public relation atau lebih dikenal dengan istilah commercial press atau media massa komersial, baik dalam bentuk cetak ataupun elektronik seperti surat kabar, majalah umum, radio siaran, televisi siaran, kemudian berita online, majalah online, digital radio, digital televisi, dan lain-lain. Sedangkan media publikasi yang kedua yang mana itu dibuat oleh public relation itu media yang hanya untuk kalangan terbatas saja, bukan untuk umum halnya media massa tadi. Nah, media yang dibuat oleh public relation seringkali disebut dengan istilah publikasi yang dibuat sendiri seperti annual report atau laporan tahunan. Yang kedua ada profil perusahaan atau company profile. Yang ketiga ada blog. Yang keempat ada media sosial online, di mana semua penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi. Yang kelima ada brosur atau selebaran, yaitu biasanya itu digunakan untuk menciptakan perhatian, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan memberikan sumber informasi lebih jauh. Yang keenam ada Twitter, yang ketujuh ada Facebook dan juga yang lain-lain. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebih